Salam sahabat dermaga, kini kami hadir di dalam renungan firman Tuhan dengan tema Duta yang Tersesat. Namun sebelumnya mari kita bersekutu di dalam doa. Sungguh luar biasa kuasa-Mu ya Tuhan, yang telah menopang kehidupan kami sebagai duta Kristus yang bertanggung jawab. Kiranya tugas yang Engkau berikan kepada kami dapat kami pertanggungjawabkan dikala tiba waktunya. Melalui Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan tertulis di dalam Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sahabat dermaga, menjadi seorang duta besar yang ditempatkan di negara lain bukanlah tugas sembarangan. Apalagi sebagai duta besar tentu sudah memiliki kapasitas dan sudah teruji dari berbagai aspek untuk menduduki jabatan tersebut. Intinya, maju mundurnya hubungan antar negara atau hubungan bilateral sangat besar pengaruhnya dengan keberadaan seorang duta besar. Oleh sebab itu, sebagai kepala negara ataupun kepala pemerintahan suatu negara sangat berhati-hati untuk memilih dan menempatkan perwakilannya di negara lain, mengingat jabatan ini sangat strategis. Sungguh berat jabatan sebagai duta besar yang mewakili negaranya, bangsanya di negara lain. Namun ketika dia memiliki jiwa dan spirit yang handal, rela berkorban, tentu dia akan mampu menjaga marwah negara bangsanya di tempat lain. Saudaraku, bukankah kita semuanya anak-anak Tuhan sebagai duta Kristus bagi kerajaan Allah di dunia ini? Apakah kapasitas iman percaya kita sudah memenuhi kriteria untuk melakukan tugas kita sebagai duta Kristus di dunia ini yang penuh dengan tantangan? Ingat bahwa duta kerajaan Allah pasti membawa kesembuhan seperti yang tertulis di dalam Amsal 13 ayat 17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadi duta setia bagi kerajaan Allah atau bagi Kristus? Sesuai dengan talenta harisma yang diberikan Tuhan kepada kita? Atau pernahkah kita menjadi duta yang membelot, yang merusak wajah kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Sahabat dermaga, ingatlah bahwa tugas kita sebagai duta Kristus bukanlah tugas sembarangan, tapi merupakan tugas yang agung dan mulia, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu,
supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Selanjutnya 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sesuai dengan pembacaan firman Tuhan tersebut, apakah iman percaya kita selama ini sudah mencerminkan sikap dan perilaku sebagai duta kerajaan Allah yang bertanggung jawab? Ingatlah bahwa kita sebagai duta kerajaan Allah atau duta Kristus harus bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadikanlah hidup dan iman percaya kita sebagai duta kerajaan Allah, duta Kristus yang bertanggung jawab. Kuatkan, teguhkan iman kita agar tugas kepercayaan sebagai duta yang diberikan Allah kepada kita tidak sia-sia, tidak mempermalukan Tuhan. Namun dari segala aktivitas kita, kelakuan kita, hati, jiwa, pikiran, pembicaraan kita, perbuatan kita, semuanya mencerminkan sebagai duta-duta Injil, duta kerajaan Allah, duta Kristus, duta Roh Kudus yang benar-benar bertanggung jawab. Dan jangan sesekali mempermalukan Tuhan. Jika Anda mempermalukan Tuhan, berarti Anda bukanlah duta yang bertanggung jawab. Jangan pernah Anda mau sebagai duta yang membelot, duta yang tersesat, tapi jadilah duta yang benar-benar memberikan kesembuhan kepada semua orang. Itulah harapan kita. Kiranya apa yang Tuhan percayakan kepada kita sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan buat kami sebagai duta Kristus yang bertanggung jawab. Kami akan melakukannya dengan sepenuh hati. Melalui Kristus kami berdoa, haleluya, amin.